warahmatullahi wabarakatuh. Salam BJJ. Alhamdulillah, kita sudah banyak berdiskusi tentang apa saja, mulai dari kuliah yang pertama sampai dengan saat ini, kuliah yang ke-7. Ada 2 penanya. Yang pertama dari Syariful Anwari. Syariful Anwari itu menanyakan penggunaan pupuk dolomit. Pupuk dolomit itu adalah pupuk yang mengandung kalsium dan magnesium, CaO dan MgO. Berarti pupuk basah. Kalau pupuknya basah, maka untuk apa dia diberikan kepada tanah? Dia disediakan agar tanah yang tersedia bisa lebih subur. Jadi kalau pupuk-pupuk yang bersifat basah itu tujuannya diberikan kepada tanah supaya memperbaiki tingkat pH. Berarti tanah yang seperti apa yang diberi pupuk basah? Berarti tanah yang pH-nya rendah. Yang kedua, untuk perkebunan baru landscape bagaimana tentang drainase? Tanaman perkebunan itu biasanya terletak di daerah kering. Ya. Kalau daerahnya basah, ya mending diusahakan untuk tanaman semusim, sawah, untuk padi atau tebu. Jadi biasanya orang bertanam tanaman perkebunan itu masuk pada kelas-kelas yang tanahnya kurang subur, yang tanahnya kering, yang pengairannya tidak bagus. Ya, padahal landscape drainase itu adalah mengatur supaya kalau kelebihan air maka mudah sekali bisa patus tanahnya supaya tidak terkena air, kan begitu. Ya, tinggal Anda mau bertanam di mana, bagaimana curah hujannya, apakah daerah situ sering banjir, apakah daerah situ curah hujannya tinggi lalu tidak bisa mengalirkan air sehingga menjadi mengenang, ya itu harus dilakukan jaringan drainase. Saya belum pernah menemukan tanaman lahan kakao yang diatur drainase kecuali berada di teras-teras, ya, di pegunungan yang terjadi diatur terasnya, diatur letak supaya airnya bisa mengalir ke bawah dan sebagainya. Itu. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, kebun kakao akan ditanam, tanaman kakao ditanam di musim kemarau atau di musim hujan, lalu pertumbuhannya bagaimana? Kakao itu ditanam kalau itu di daerah tropis di Indonesia, di kita ini. Kalau pada kebun-kebun yang tidak mempunyai pengairan, artinya begitu tanam kita tidak bisa mengairi, maka kita mengandalkan curah hujan. Kalau mengandalkan curah hujan, ya berarti harus ditanam di awal musim hujan. Awal musim hujan supaya kenapa? Supaya dapat hujannya banyak. Begitu memasuki kemarau, tanaman sudah kuat. Kalau ditanam di musim kemarau, ya tidak ada air, ya langsung mati. Kecuali ya kalau tanamannya sedikit 10, mau saya airi sendiri, saya kocori air sendiri, kayak di Madura orang tanam tembakau itu disiram satu-satu, ya silakan saja. Yang penting adalah itu kaitannya dengan musim hujan itu karena air kita mengandalkan dari curah hujan.
Lalu pertanyaan yang kedua, eh, dari Muhammad Naimi, pertanyaan adalah kapan pelindung sementara itu ditebang? Pelindung sementara ditebang saat namanya dia tanam musim, saat dia selesai atau dia mati. Ya, ada pelindung sementara 6 bulan atau sampai 1 tahun. Jadi dia dalam 1 tahun itu dia melindungi tanaman, menaungi kakao. Setelah itu tanaman pelindung tetapnya sudah naik, diharapkan sudah bisa melindungi tanaman kakao itu. Jadi dia sampai selesai usianya. Ya, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang juga 1 tahun sampai selesai. Pertanyaannya kedua dari Muhammad Naimi adalah pembuatan lubang tanam. Kenapa? Apa beda kalau lubang tanam itu dibuat 1 bulan sebelumnya dan supaya efektif sekali saja begitu akan tanam, bibit ditaruh di sebelahnya, kita cangkul dan kita buat lubang tanam, sekaligus dikasih pupuk kandang, sekali tanam ya jelas berbeda. Ya. Kita tujuannya membuat lubang tanam awal itu apa? Kita akan menyediakan media ya, awal untuk pertumbuhan tanaman. Makanya adalah dikotak di lubang sekitar 60. Anda membuat lubang lebih besar, lebih bagus menurut saya. Tapi efisiennya 60, mau 80 atau 100 itu lebih bagus. Karena ini media, ini tanah. Ya. Tanah yang kita buat, kalau kita ini bongkar lalu nanti kita kembalikan lagi, kita gali ke atas, kita sempatkan mereka terkena sinar matahari. Jadi kalau ada penyakit di situ mati semuanya. Ya. Lalu kita olah, kita beri. Kalau yang terlalu asam, berilah dolomit kayak tadi. Kalau ada Zainul Anwari, kasih dolomit, kasih pupuk kompos, pupuk kandang, itu supaya semuanya kalau ada penyakit terurai. Ya. Sehingga media ini menjadi remah, menjadi baik, sudah mengandung bahan organik, sudah dicampur. Pertanyaannya terakhir adalah saluran irigasi, hampir sama dengan pertanyaan saya pun Alwi. Saluran irigasi tergantung dari tempatnya, silahkan saja kalau mau dibuat. Ya, tetapi tadi kalau mau bikin lubang tanah saja sudah berpikir efisiensi, maka barangkali juga untuk saluran irigasi ini harus berpikir 2 kali lagi untuk efisiensi. Kalau memang di situ sering tergenang air dan sebagainya, ya mungkin malah tidak cocok untuk tanaman kakao. Kakao itu kan sawah tegal, kering, tidak banyak mengandung air. Ya kalau justru yang banyak air dan sebagainya, apalagi air yang sering kena hujan, apalagi banjir, ya malah tidak cocok untuk tanaman sebagai Bapak Ibu sekalian, para peserta